Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada pembahasan soal pretest PPG tahun 2023 yang sering muncul, dijamin 99% lulus. Pada kali ini kita masuk ke part 2 ya. Jadi part 2 kemarin itu part 1 kita membahas 10 soal ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 20 soal karena banyaknya masukan dari rekan-rekan guru untuk memperbanyak soal yang dibahas. Ya. Oke, nah, seperti janji yang kemarin bahwa untuk edisi yang kedua ini kunci jawaban soal edisi pertama akan kita buka ya. Kita buka. Nih, jadi untuk kunci jawaban soal pretest PPG part 1 yaitu yang 10 soal ya. Ini kunci jawabannya. Supaya kita mencari referensi yang lain dulu. Setelah semuanya dicari, maka ada kunci jawabannya. Oke, kita lanjut Ibu Bapak ya. Kita lanjut ke pembahasan soal pretest PPG yang sering muncul part 2. Itu 20 soal. Yang pertama, hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Ya, itu soal nomor 11. Silahkan Ibu Bapak ya cari jawabannya. Seperti biasa untuk kunci jawabannya yang part 2 ini akan ditampilkan di part 3. Nomor 12, sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu A. Puisi, prosa, dan sajak. Puisi, pantun, dan drama. C. Puisi, prosa, drama. D. Puisi, drama, sajak. Soal nomor 12 ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pagi hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang. Lirik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas yaitu A. Batang usiaku sudah tinggi. B. Aku telah menjelang ajal. C. Aku lalai di hari pagi. D. Untuk apa ku sesalkan. Oke, next. Oke, kita lanjut ya ke nomor 14. Berapakah EPB dan KPK dari 126 dan 198 adalah A. 9 dan 1386, B. 18 dan 1386, yang C. 18 dan 1368, yang D. 9 dan 1368. Itu ya. Silahkan dikotret berapa hasilnya. Next. Soal nomor 15. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp600.000. Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah Rp570.000. Rp570.000. Harga sebuah koper dan tas adalah A. Rp240.000. B. Rp278.000, C. Rp330.000, D. Rp390.000. Perbandingan ini ya. Lanjut ke halaman soal nomor 16. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah A. 4 dan 16, B. 5 dan 15, C. 6 dan 14, D. 8 dan 12. Ya. Oke, silahkan dibandingkan Ibu Bapak ya. Nah, next halaman soal nomor 17.
Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan ia harus membayar Rp16.000. Sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu dengan harga Rp26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? A. 30.000, B. 32.000, C. 40.000, D. 50.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu. Oh, udah ini ya. Udah. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama. 2. Mempunyai diagonal yang paling tegak lurus. 3. Mempunyai sudut siku-siku. 4. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. 5. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat layang-layang adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 2, dan 5. Sifat-sifat layang-layang ya, Ibu Bapak ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nopi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7.00, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? A. Pukul 8 pas, B. Pukul 8.15, C. Pukul 8.25, D. Pukul 8.30. Oke, next. Soal nomor 20. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut, berapakah mediannya? A. 8, B. 7, dan 5. 7,5 maksudnya, C 7, D 6,5. Ya, oke, lanjut. Nomor 21, bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang, sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapakah banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17 orang, B. 15 orang, C. 13 orang, D. 11 orang. Next. Nomor 22. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? Mudah Ibu Bapak ya. A. Hiburan tuh Ibu Bapak ini. A. 22 meter, B. 24 meter, C. 42 meter, D. 44 meter. Mudah ya, silahkan dihitung. Next, soal nomor 23. Suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah A. 308, B. 318, C. 326, D. 344. Untuk soal nomor 24, dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256, maka tentukan U12. Jawaban yang A adalah 2048, yang B 2049, yang C 2047, dan D 2046. Ya, mangga. Soal nomor 25. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan
ingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI. Ingkaran berarti sebaliknya ya. A. Jakarta bukan ibu kota RI. B. Jakarta adalah ibu kota RI. C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta. C. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota dari RI. Ya, jadi kalau di sini adalah tentang perumpamaan ya, tentang ingkaran. Soal nomor 26. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai. Tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan, B. Blok DNS, C. Loncat katak, D. Papan berpaku. Ya, silahkan. Next. Jadi untuk soal itu matematika cukup lumayan ya, cukup banyak gitu di dalam soal pretest PPG yang biasanya 100 soal sampai 105 soal. Dan waktunya itu 2 jam atau 120 menit. Jadi rata-rata satu soal itu ibu bapak 1 menit ya, 1 menit. 1 menit sampai dengan 3 menit itu sudah harus beres. Oke, kita next ke nomor soal nomor 27. Pak Rahman ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan, mistar, tangga, garis. B. Blok DNS, mistar, pita garis bilangan. C. Mistar, uang logam, blok DNS. D. Tangga garis, blok DNS, dan tangga garis. Soal 28. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan A. 0,05 cm, B. 0,01 cm, C. 0,1 cm, D. 1 cm. Soal nomor 29. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi, kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai, dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan waktu. Next. Nomor 30. Apa tujuan pembelajaran IPS di SD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi di lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan masyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Ya, jadi silahkan dicari referensinya Ibu Bapak sambil menunggu kunci jawabannya pada edisi berikutnya. Nah, untuk edisi berikutnya atau part 3 nanti soal nomor 31 sampai 50. Ya, jadi 20 soal ya. Nah, oke Ibu Bapak, cukup sekian pembahasan soal yang sering muncul di soal pretest PPG dalam jabatan. Semoga Ibu Bapak sukses ya, lolos dalam tes pretestnya. Karena pretest adalah momok yang sangat menyeramkan bagi peserta guru-guru yang lulus administrasi. Nah, setelah Ibu Bapak lulus pretest ini, maka pemanggilan itu biasanya itu diambil dari ranking Ibu Bapak. Jadi
belajarlah yang rajin supaya nilainya besar. Jadi nanti kepanggil angkatan pertama atau minimal dipanggil pada tahun berjalan tahun ini, tahun 2023. Biasanya nilai yang rendah itu yang pas KKM itu hampir 2 tahun itu dipanggil Ibu Bapak ya. Maka sungguh-sungguhlah belajar untuk lolos pretest dan nilainya besar. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel Harian Guru untuk kemajuan guru-guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.